Hai semuanya, selamat datang kembali di Arianto Hong Channel. Dan lagi-lagi market turun teman-teman ya. Pagi ini market turun lumayan sekali. Padahal tadi pagi hari itu sempat lumayan naik dikit ya, tapi akhirnya berhasil turun. Dan penurunan kali ini sepertinya agak lumayan, dan minusnya juga lumayan. PP sendiri itu minus sekitar 7-8%. Lalu juga Doge juga kurang lebih sama. Ethereum itu turun sekitar 4-5%-an, dan Bitcoin turun sekitar 2-3%-an. Dan penurunan kali ini itu dampaknya lumayan, teman-teman. Ya, jadi kita akan melakukan analisa pada kali ini, dan kita akan lihat di Bitcoin Domination, dan juga TotalTree. Jadi video ini video overview, teman-teman. Kita akan cari tahu dulu pergerakan terakhir mereka, dan kita akan lihat apakah penurunan kali ini berpotensi untuk membuat market itu mengalami yang namanya bearish season. Saya sih tidak berharap, tapi mudah-mudahan jangan sampai ada kemungkinan itu, dan ya kita pengennya sih kalau bisa sih ada all season masih bisa terjadi ya. Kalau kemarin saya masih yakin banget ada all season, tapi kali ini saya mulai agak ragu karena melihat pergerakan chartnya. Bagaimanapun dari chart itu bisa memberitahu kita kemana harga market akan terjadi. Jadi kita akan cari tahu semuanya lewat video overview kita kali ini. Dan saya akan tambahkan koin Ethereum, itu mewakili altcoin untuk kita lakukan analisanya. Dan juga koin Doge, itu mewakili meme coin untuk kita juga lakukan analisanya. Ya. Jadi kita akan coba analisa selengkap mungkin dan memberikan Anda info juga selengkap mungkin. Dan video ini juga bisa menjadi input buat Anda untuk waspada dengan penurunan kali ini. Karena boleh saya bilang kali ini udah lebih ke lampu kuning menuju lampu merah. Jadi kita harus benar-benar sangat hati-hati dengan pergerakan yang terbaru kali ini, teman-teman. Oke, sebelum saya masuk ke dalam video analisanya, saya akan bawa teman-teman untuk menonton video kita yang satu ini. Silakan. Kami ada di sini untuk Anda karena kami punya solusinya. Kami punya sistem dan juga punya program yang mungkin Anda butuhkan. Kunjungi aja situs kami di btcchannel.com. Nah, program kami yang pertama adalah BTC App. Jadi ini adalah sebuah sistem copy trade otomatis yang akan membantu Anda melakukan transaksi secara otomatis dan mengkompon modal Anda dari modal kecil hingga menjadi modal yang sangat besar, bahkan mencapai miliaran rupiah. Dan di sistem ini kita tidak ada lagi bagi hasil, tidak ada profit sharing. Artinya semua profit yang Anda dapatkan 100% adalah miliknya Anda. Nah, yang kedua adalah kita punya BTC Signal. Jadi ini adalah signal-signal yang kami analisa dan kami bagikan ke dalam grup hampir setiap hari. Di situ sudah ada harga entry, harga stop loss, harga take profit, dan juga ada risk and reward-nya. Jadi Anda bisa memanfaatkan signal-signal yang kami berikan ini untuk mencari cuan di market, baik di spot market maupun di future market. Nah, yang ketiga adalah BTC Academy. Jadi buat Anda yang pengen menjadi trader, pengen belajar analisa teknikal supaya tidak kena scam, tidak kena tipu di luar sana, maka kelas BTC Academy cocok banget buat Anda. Karena sudah dalam bentuk video. Jadi formatnya sudah video, Anda bisa menonton kapan saja, di mana saja. Jadi bebas dan Anda bisa menonton berulang-ulang. Nah, terus kita juga ada live trading bareng bersama. Jadi setiap minggu kita mengadakan live trading via Zoom online, jadi Anda bisa ikut dan juga bisa trading bareng bersama dengan kami. Nah, semua benefit-benefit ini kami berikan kepada Anda cukup dengan hanya 1 kali membership saja, dan ini harganya sangat-sangat terjangkau, jadi sangat worth it sekali. Dan buat Anda yang sudah bergabung dalam membership-nya, kita ada grup khusus untuk melakukan update terkait dengan tradingnya. Jadi baik berupa laporan dari transaksinya maupun laporan dari profitnya. Dan ini adalah testimoni dari teman-teman yang sudah bergabung di dalam program serta sistem yang ada di btcchannel.com. Kami juga menyediakan kelas offline dan juga kelas private karena kami tahu tidak semua orang bisa belajar hanya dari online saja. Karena itu kita mengadakan kelas offline dan juga kelas private. Hubungi admin kami untuk bisa mendaftar di dalam kelasnya. Lalu juga kita menyediakan paket strategi trading yang sudah terbukti profit dengan backtesting selama minimal 6 bulan. Di dalam paket itu sudah ada screenshot untuk setiap tradingnya dan juga sudah ada perhitungan dalam bentuk file format Microsoft Excel. Dan untuk mendapatkan paket ini Anda bisa menghubungi admin kami juga. Jadi gimana? Lengkap banget ya. Mau trading otomatis plus compounding kita ada, mau signal trading kita juga ada,
Mau belajar trading baik online maupun offline dan kapan aja, kita juga ada. Lalu juga buat Anda pengen mendapatkan strategi trading yang sudah terbukti profit, kita juga ada. So, ayo bergabung di dalam membership di BTC Channel, karena membershipnya hanya 1 kali saja dan sudah tidak ada profit sharing. Nomor adminnya kami akan cantumkan di dalam deskripsi, jadi hubungi admin kami sekarang juga. Jadi ayo daftar sekarang dan mulai cuan sehat bersama BTC Channel. Kembangkan modal Anda hingga menjadi miliaran rupiah, dan semua ini bisa Anda lakukan hanya dari rumah saja. Baik, di layar Anda sudah muncul ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada Bitcoin, time frame 1 hari, dan saya menggunakan Binance sebagai acuan dari pergerakan harganya ya. Dan teman-teman bisa lihat ini pergerakan terbaru dari Bitcoin time frame daily ya. Kita bukanya time frame daily dan Bitcoin sempat sentuh area bawah sini ya. Ini ada area support sebelumnya yang juga sudah berkali-kali disentuh oleh Bitcoin tapi tidak berhasil break. Nah, cuman masalahnya adalah yang saya sering lihat pola ya, kalau suatu area support atau area resisten yang sering banget dia sentuh, itu kemungkinan untuk dia ngelewatin area itu jadi semakin tinggi probability-nya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena secara pressure-nya, artinya di sini posisi seller itu untuk Bitcoin sendiri itu lumayan kuat, teman-teman. Jadi kalau ini berhasil di-press atau ditekan turun, maka kita akan melihat pergerakan Bitcoin itu mengalami penurunan, ya. Dan saya udah pernah lakukan analisa Bitcoin ini di time frame weekly waktu itu ya. Anda bisa cek di market overview yang lalu. Dan ini adalah analisa saya yang kita lakukan dulu, teman-teman, ya, di time frame weekly. Di mana kita dapatin area, ini adalah trend line-nya. Kemudian ini adalah area trend line yang tidak boleh dilewati oleh Bitcoin. Dan area ini berada di range harga kurang lebih di $98.395. Jadi Bitcoin jangan sampai jatuh ke harga ini, apalagi melewatinya ya. Kalau dia lewat di situ, maka kita bisa melihat ya, ada kemungkinan kita bisa melihat di sini pola head and shoulder itu terjadi dalam chart pattern-nya ya. Jadi ada chart pattern head and shoulder, ini shoulder yang 2 ya, yang kemungkinan bisa terjadi. Ini head-nya untuk Bitcoin. Tapi jujur saya tidak berharap ini terjadi ya. Saya masih berharap ini adalah liquidity di time frame daily yang akan dilakukan oleh Bitcoin ya. Jadi ini sekedar liquidity sama seperti sini, lalu kemudian market itu bisa rebound balik dan akhirnya terbang lebih tinggi untuk Bitcoin. Dan ini mendukung altcoin seandainya ini terjadi. Tapi kalau Bitcoin dia turun dan melewati batas bawah ini, maka altcoin lain juga termasuk Memecoin itu juga akan mengalami penurunan, dan itu tidak bagus sama sekali buat kita semuanya ya. Oke, ini dari sisi Bitcoin ya. Jadi batas kita dari 98.395 dan saya tidak berharap dia lewat ya. Batas pertama itu ada di sekitar 105.000 ya. Ini batas yang juga tidak boleh lewat. Kalau dia lewat ini agak berbahaya juga ya. Jadi kalau ini dia lewat, dia bisa ngejar ke yang $98.000 ya. Itu di sekitar 105.000 $105.000 untuk Bitcoin-nya, teman-teman. Jadi jangan sampai Bitcoin turun di bawah ini, apalagi lewatin ini. Karena kalau dia turun lewatin 2 harga ini, itu bukan pergerakan yang baik, yang mana kita sedang menunggu all season yang terjadi. Kalau dia lewatin itu, maka kita harus say goodbye ke all season, teman-teman ya. Jangan sampai ya terjadi seperti itu ya. Sekarang kita cek dulu dari Bitcoin Dominance ya, karena ini juga sama ya. Dan ini adalah ini adalah analisa yang saya lakukan juga di time frame daily untuk Bitcoin Dominance. Anda bisa lihat di analisa saya sebelumnya, dan coba kita lihat di pergerakan tahun 2021 di mana terjadi all season waktu itu ya. Dan ini pergerakannya sideways ya di sininya. Dari Juni sampai dengan Desember 2021 ini terjadi sideways sebelum akhirnya di Agustus 2022 itu mengalami rally atau kenaikan ya. Karena di sepanjang ini biasanya market itu mengalami penurunan ya. Kali ini kita berharap marketnya turun dari Bitcoin Dominance. Jadi jangan terbang lagi atau jangan naik lagi. Kita berharap turun ya. Sekarang ini ada trend line-nya dan saya berharap Bitcoin Dominance ini bisa turun melewati trend line-nya dan terus melanjutkan penurunannya. Sehingga dengan
kalau ini terjadi, maka kita akan melihat dominasi Bitcoin itu tidak lagi menjadi kuat, dan kemungkinan money flow itu bisa masuk ke dalam altcoin dan juga memecoin. Oke, itu dari Bitcoin dominance. Dan sekarang kita masuk ke dalam total tree, dan ini juga waktu itu juga sudah pernah kita analisa, ya. Dan kita lihat teman-teman di sini ada double top yang terjadi pada analisa sebelumnya, lalu kemudian market tuh sedang menguji area ini, ya, sedang menguji area support bawah di sekitar sini, lalu kemudian ini ada area demand di sini, ya. Dan kita akan lihat ya apakah harga berhasil nge-break area demand-nya atau tidak. Kalau dia berhasil nge-break, maka akan menuju ke area support di sini. Dan saya tidak berharap sekali lagi ini harganya lewatin area support. Karena kalau dia lewatin, maka dia akan menguji ke level yang satu ini. Artinya secara volumenya untuk total tree ini akan mengalami penurunan. Di mana kalau dia terjadi penurunan, maka all-season itu tidak bisa terjadi, teman-teman. Jadi, jangan sampai ini juga turun, melewati area demand dan juga area support line terbawahnya. Ya, itu dari sisi total tree, teman-teman. Ya, sekarang kita masuk ke Ethereum, dan saya gunakan Ethereum untuk menjadi koin buat penilaian ke koin-koin altcoin yang lain, teman-teman. Ya, jadi kita lihat dari Ethereum, ya. Oke, Ethereum all time high-nya di sekitar 4.900 something ya. Di sekitar situ, lalu kemudian Ethereum itu membuat pola tren turun, dan ada double top yang terjadi di sini ya. Jadi ini top pertama, terus dia turun, ini bikin top kedua, dan dia turun lagi, sampai ke bawah sini ya. Ini by the way, ini kemarin terjadi liquidity besar-besaran tanggal 11 Oktober ini ya. Lalu kemudian market dia berhasil naik ke sini, dan membuat double bottom di sini, tapi tidak kuat, akhirnya dia kembali turun, ya. Sekarang kita akan fokus ke bagian sini aja, ya. Dan saya akan hapus dulu itunya, drawingnya. Kita akan lihat di area bawah sini, ini ada area area demand, yang menjadi area pertahanan, ya. Dan semoga ini menjadi pertahanan yang kuat untuk Ethereum, dan kita tidak berharap dia turun juga. Tapi ini jadi area support juga di bawah yang juga bisa jadi ketahanan untuk koin ini. Nah, kalau ini tembus, maka kita akan melihat penurunan lagi yang again akan capai di level yang lebih rendah lagi untuk Ethereum ya. Ini support berikutnya kurang lebih di sekitar 3.000 something ya. Ini 3.300, ini ada di 3.400-an. Ya. Nah, ini 3.300, ini 3.400-an ya. Dan again saya tidak berharap dia lewat ya. Kalau dia lewat itu sudah agak berbahaya. Lewat dari demand zone ini aja sebenarnya sudah tidak bagus teman-teman ya. Dari 3.600-an. Jadi kalau dia lewatin itu ya itu udah tidak bagus ya. Sama sekali tidak bagus untuk kita melihat pergerakan harga dari altcoin yang lain. Karena Ethereum-nya turun seperti itu teman-teman ya. Oke, ini dari Ethereum ya. Jadi batasnya ada di sekitar sini 3.600-an sampai dengan 3.300-an. Semoga tidak masuk ke area itu ya. Berikutnya kita lihat di Doge, dan Doge ini akan menjadi koin yang mewakili meme coin ya, seperti PP, Pengu, Shiba dan teman-temannya ya. Dan kita lihat di pergerakan terakhirnya ini pergerakan tren naik yang juga sudah berhasil di break ya. Nih, kita bisa lihat ini berhasil break ya, breaknya di sini, yang kemarin terjadi liquidity besar-besaran, lalu ada tren turun yang terbentuk di sini, ya. Dan ini tren turunnya sangat kelihatan banget ya tren turunnya ya. Nah, terus dia break bawah, ya. Jadi ini sudah berhasil di break ya teman-teman ya, di area demand sini sudah tembus, ya, sudah benar-benar tembus. Ya, tadinya kan tidak tembus nih. Nah, kali ini tembus ya. Dengan tembusnya koin Doge ini menjadi warning sign buat kita kalau meme coin terutama seperti PP, Pengu dan teman-temannya ini beneran bisa turun lebih dalam lagi. Karena di sini sudah tidak ada lagi batas bawah yang menjadi batasan untuk menahan dia ya, karena sudah tidak ada lagi di bawah sini. Jadi untuk meme coin teman-teman yang pegang seperti Shiba, PP, ya, Pengu, terus kemudian ya koin-koin lain, ya itu mesti waspada dengan tembusnya level demand di koin Doge ini, ya.
Kemarin saya masih berharap dia bermain di sini terus kemudian pump ya dan ngejar ke atas sini. Tapi dengan dia turun begini, ini menjadi warning sign buat kita semuanya terhadap meme coin ya, terutama koin-koin besar, meme coin yang besar yang memang punya dampak dari penurunan Bitcoin dan juga Ethereum. Jadi gimana ya, kita harus bagaimana sekarang ya? Untuk yang teman-teman trade atau misalkan membeli koin di spot market, ya baik itu altcoin dan juga meme coin, dengan Ethereum tembus, ya Ethereum belum tembus sih, tadi kalau nggak salah belum tembus ya. Oke, Ethereum belum tembus, tapi Doge sudah tembus. Nah, dengan ini sudah ada di ujung dari area demand, dan bahkan Doge sudah tembus malah, ini kita harus lebih aware atau lebih waspada, karena kalau ini tembus, terus kemudian kita lihat Bitcoin juga tembus ya sampai apalagi di bawah 98.000, maka sebaiknya cut loss itu menurut saya itu pilihan yang paling bijak kayaknya ya. Mau tidak mau ya, karena kalau tidak kita akan masuk ke bearish season, di mana kalau bearish season terjadi justru kita akan semakin ditarik dan nilai dari aset kita akan semakin lama semakin turun ya. Dan semoga aja tidak terjadi, teman-teman. Ya, sekali lagi saya juga tidak berharap, karena kita kan juga saya sendiri itu ada investasi pada beberapa altcoin, dan koin PPJ sendiri juga ada saya beli, teman-teman. Di luar dari trading kompon yang kita lakukan, tapi kita juga ada beli. Jadi kalau dia tarik turun ke bawah, akhirnya kita mengalami floating minus yang jadi besar sekali nanti. Dan kita tidak berharap itu terjadi. Ya. Jadi dengan kita melihat pergerakan secara total ini dari Bitcoin dominance, total tree, ya sebenarnya kalau dari Bitcoin dominance itu saya masih melihat ada harapan. Ya, tapi harapannya tidak besar, teman-teman. Dari total tree, volumenya juga kita tidak berharap itu akan terus-menerus berkurang, ya. Dan sekarang sudah ada di angka 965 billion dolar ya, turun 3,9% dibanding harga kemarin ya. Dan ini saya berharap tidak tembus area demand dan juga tidak tembus area support. Kalau dia tembus, ya sudah, kita harus set goodbye karena besar kemungkinan kita akan masuk ke dalam bearish season setelah itu, ya. Nah, teman-teman, mungkin itu aja dari saya untuk video kita kali ini. Intinya kalau kita lihat dari analisa yang sudah kita lakukan ini, ya kita perlu memberikan kewaspadaan buat Anda. Ini lampu kuning menuju ke lampu merah. Jadi Anda harus waspada, saya sendiri harus juga waspada, dan saya akan lihat kalau misalkan market benar-benar tidak kuat, ya sudah, mau tidak mau saya akan lepas semua koin yang saya punya daripada nanti dia ketarik turun dan akhirnya nilainya jauh lebih kecil lagi. Ya. Dan semoga aja tidak terjadi, teman-teman. Ya, saya masih berharap karena Bitcoin sendiri belum sentuh di bawah 98.000, terus kemudian total tree juga masih ketahan di area demand. Demikian juga dengan Ethereum, ya. Kalau meme coin seperti Doge itu udah tembus, tapi tembusnya Doge itu nggak bisa jadi patokan untuk koin lain, ya. Karena kita harus melihat yang koin besarnya. Koin besar itu kalau mereka tidak berhasil tembus, maka nanti Doge-nya itu juga akan melakukan rebound lagi walaupun dia sudah tembus, teman-teman. So, kita berharap tidak sampai tembus untuk total tree maupun koin Ethereum, ya. Kan tadi kita lakukan analisa pada Ethereum. Oke, itu aja dari saya untuk video kita kali ini, di overview kita kali ini, teman-teman. Mudah-mudahan bisa jadi input buat Anda, tapi ini adalah warning sign dari saya untuk pergerakan terbaru tanggal 3 November 2025. Oke, kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa, teman-teman, dan bye-bye.